Halo Bapak Ibu, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Erika. Selain kesuksesan, salah satu resiko membangun usaha adalah kebangkrutan. Bapak Ibu tentunya tahu kan, kenapa banyak pengusaha UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang gagal mengembangkan usahanya atau bahkan berhenti karena mengalami kebangkrutan. Di video ini, Erika mau memaparkan kesalahan apa sajakah yang membuat pelaku UMKM mengalami kebangkrutan. Disimak ya. Kesalahan yang pertama adalah karena modal minim. Banyak loh pengusaha UMKM yang nekat memulai bisnis dengan modal yang sangat kecil dan saat bisnis mereka jatuh, mereka sudah tidak memiliki apa-apa untuk memperbaikinya. Bahkan mereka terjerat hutang yang belum tahu kapan dan bagaimana melunasinya. Maka dari itu, Bapak Ibu harus memiliki modal yang cukup yang sudah diperhitungkan secara matang sebelum memulai usaha agar saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kesalahan tersebut bisa ditutupi dan diperbaiki dengan modal yang ada. Yang kedua adalah persoalan harga teman. Meskipun Bapak Ibu sedang merintis usaha kecil-kecilan, namun tetap harus profesional menjual produk kepada konsumen ya. Jangan sampai karena kedekatan keluarga, saudara, atau kerabat, Bapak Ibu malah jadi menjual produk dengan harga teman kepada mereka. Ingat, bisnis adalah bisnis. Bisnis tidak memandang orang terdekat sebagai pengecualian. Nah, yang ketiga nih yang paling bahaya. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu ada yang pernah atau sering mengalami dagangan laris. Biasanya ketika dagangan laris, semua akan tergoda untuk membelanjakan hasil penjualan Anda untuk foya-foya. Ini yang bahaya. Omset bukanlah profit bersih loh. Yang keempat, setiap menjalankan bisnis, seseorang harus memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Artinya, bisnis yang dijalankan harus bertahap nih, dari UKM, menengah, hingga menjadi perusahaan besar. Pengembangan bisnis tentu saja tidak akan berhasil jika keuntungan yang didapat tidak pernah dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Oleh karena itu, setiap keuntungan usaha yang diperoleh setiap hari atau setiap bulannya sebaiknya dialokasikan untuk diinvestasikan. Yang kelima, tentang perluasan bisnis. Anda boleh saja memperluas bisnis, mengembangkannya menjadi lebih besar asal telah memenuhi syarat seperti memiliki keuntungan tetap yang bisa diandalkan, staf yang bisa diandalkan, manajemen yang baik, pedoman khusus dalam menjalankan bisnis, lokasi dan tempat bisnis yang strategis, dan lain-lain. Yang keenam adalah mengejar omset dengan mengorbankan keuntungan. Menurut ahli bisnis, ternyata banyak pengusaha yang mempekerjakan banyak karyawan agar mendapat omset yang jauh lebih tinggi. Padahal, kenyataannya, biaya yang dikeluarkan jatuhnya lebih besar. Jadi, tetap harus menimbang antara penghasilan dan pengeluaran secara matang ya. Yang ketujuh, pembenaran atas kalimat ini nih, I do it my way. Memang bagus sih, namun Bapak Ibu harus bisa memilah mana yang harus sesuai dengan pemikiran yang otentik dan mana yang perlu saran dari orang lain. Jika Bapak Ibu hanya melakukan yang sesuai dengan keinginan, tanpa mau mendengar nasihat dari orang lain, maka kemungkinan besar usaha tidak berlangsung lama. Perspektif berbeda dari orang lain itu mampu membuat Bapak Ibu dan bisnis semakin berkembang. Jadi, usahakan mencari masukan dan nasihat dari orang yang memiliki pengetahuan luas dalam bisnis sejenis atau dari para pakar ya. Nah, yang terakhir ini nih Bapak Ibu. Faktor ke-8 adalah pentingnya memahami literasi bisnis. Artinya, masih banyak pelaku UMKM yang masih saja menggunakan cara konvensional dalam menjalankan bisnisnya. Tidak mau terbuka untuk belajar dan memahami cara-cara yang baru. Oke deh, infonya segitu dulu ya yang Erika sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis komen di video ini. Nanti Erika akan segera menjawabnya. Stay tune!